Drek dan sakit kepala tung budrek tak tung datang kapan saja budrek ada obatnya nonton kita semua dijamin budrek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 drama bahasa Indonesia. Di sini kami akan menampilkan drama singkat yang berjudul Anak Pertama dan Malam Putih. Selamat menyaksikan. Pagi-pagi sekali, Windy menghampiri sang ibu yang sedang menyiapkan sarapan di dapur untuk kedua putrinya yang akan berangkat ke sekolah. Windy bersiap lebih awal dan segera berpamitan ke ibu. Windy, kamu nanti jangan pulang malam-malam ya, soalnya cucian di belakang banyak. Terus ibu nanti sore juga ada keperluan sama teman ibu. Kamu bantu jaga rumah ya. Tapi Bu, kemarin teman Windy baru aja ulang tahun, terus Windy mau merencanain sama teman-temannya lain di kafe gitu. Boleh nggak kalau Kamu itu loh, disuruh kok banyak alasan sih. Udah sana, cepet pergi sekolah. Lama kemudian, Sophie baru saja datang dari kamarnya dengan tergesa-gesa. Ia berniat langsung pamit dan segera berangkat sekolah. Namun, ibu mencegahnya. Sofi, mau berangkat? saya Sofia udah bikin hari ini Bu. Oh gitu, bentar ya, ini ibu siapin bekal. Terus nanti ya nitip teh buat ayah kamu. Bentar ya. Kamu anterin ke kamarnya ya. Sofi, ini bekalnya. Oh ya, Bu nanti habis pulang sekolah Sofia mau ke mana dulu? Apa kan? Ya, nggak apa-apa. Tapi jangan lupa dimakan ya bekalnya. Saya berangkat dulu. Hati-hati. Ya. Pada sore hari ini, Windy dan temannya Echa segera pulang untuk persiapan ujian besok. Ia berbincang dengan Echa sembari berjalan pulang. Tapi kemudian Echa menyadari sesuatu dan menghentikan langkahnya. Win, itu bukan adik kamu ya? Iya, terus? Kok kamu cuma gitu sih? Itu adik kamu diganggu Tara, cowok tukang bully, Win. Santai aja, tapi bisa bela diri kok. Palingan kita juga nggak bakal jaga dia lama-lama. Tapi kan, Udah, kita pulang. yuk Sof, kita berangkat. Asik, bisa nonton sepuasnya nih. Oh, internet. Kamu ketinggalan, kamu di sekolah ya? Oke lah. Iya, tapi sekolah di sini kan? Oke. Sophie pulang terlambat. Ia tiba dengan seragam lusuh. Seperti biasa, respon ibu baik-baik saja. Tapi ini bukan yang pertama kali ia pulang malam. Entah begitu santainya ibu dengan selalu menyambutnya ramah. Sungguh aneh, pikirnya. Waalaikumsalam. Sofi, udah pulang. Ibu kira kamu nginap di rumah teman kamu. Enggak, Bu. Saya Sos jadi bangun. Dimanjain ibu terus. Sekali-kali gantian dong, kamu yang jaga rumah. Ya minimal cuci baju sendirilah. Windy, kok kasar gitu sih kamu? Ini kamu mau dibuatin teh atau susu? Tanya aja sama Sofi. Pelan-pelan, Sophie masuk ke kamar. Karena takut mengganggu sang ayah yang sedang beristirahat di kamar. Ini tehnya ayah. Kamu pulang malam lagi, Nak. Kemudian, saat di kelas, salah satu teman Windy tiba-tiba membahas Tara, si preman sekolah yang kali ini merundung salah satu anak kelas 10. Itu harus bisa dewasa dan jaga diri, anak. Ya ayah nggak perlu khawatir. Sofi tahu kok. Kalau udah ayah istirahat lagi ya. Sofi mau keluar kamar. Guys, bagus.
Kalian tahu nggak sih kejadian si Tara sama anak kelas 10 kemarin? Oh iya, si Tara kemarin tuh kata orang banget. Kenapa tuh? Katanya si Tara itu udah membuli anak kelas 10 PS1 sampai babak belok. Cowok apa cewek? Cewek lebih parah gak sih? Iya bener, si Tara bener-bener parah banget. Malam ini, Sophie tertidur lebih awal dari biasanya. Sedangkan Windy masih terbaring tak bisa tidur memikirkan rumor yang dikatakan Via tadi pagi. Ia memandang Sophie baik-baik dari tempat tidurnya. Tak lama setelah itu, ponsel Windy berdering. Tertera nama Tara di layar panggilannya, membuat Windy beranjak duduk untuk menerima telepon. Halo Windy, maaf ganggu. Kenapa? Aku pengen tanya sesuatu sama kamu. Kamu sudah buat keputusannya kan? Hah? Pesan apa? Jangan pura-pura nggak tahu kamu, Win. Selama ini aku nunggu jawaban perasaan dari kamu, tapi dari kemarin kamu menghilang, menghindar dari aku. Tar, kamu itu harus tahu diri. Coba dia pikir, apa kata orang kalau aku pacaran sama pembuli? Oke, aku sudah tahu jawabannya sekarang. Makasih, Win. Semakin tak bisa tidur karena sudah menolak Tara. Padahal selama ini gadis itu juga menyukai Tara. Sayangnya, sifat Tara yang suka merundung membuat Windy berpikir berkali-kali untuk menerimanya. Tak mau terus-menerus kepikiran, Windy pun memejamkan mata dan berusaha tidur. Namun sebelum ia terlelap, tiba-tiba Sophie bangun dan memperhatikan kakaknya, memastikan bahwa ia sudah tidur. Kemudian mengendap-endap untuk mengambil sesuatu di tasnya yang tak jauh dari kasurnya. Oh, jadi ini mereka jarum itu. Balikin kak. Ibu harus tahu kelakuan busuk kamu, Sophie. Terus kamu puas dengan ngadepin ibu? Kamu pikir kalau belum tahu dia bakal nampar aku gitu? Mungkin dia akan tersenyum aneh seperti biasanya kalau tahu anaknya. Aku nggak ngerti sama orang yang barusan. Kenapa seolah-olah kamu nggak bahagia dimanjain sama ibu? Apakah kasih sayang masih kurang? Apa yang kamu iri dari aku? Apa karena gak diberani keluar? Itu hal sepele, Win. Dalam segala hal, Sophie. Semua hal tentang kasih sayang ibu, ayah, impian, tugas rumah, prestasi. Oh iya, bahkan saat kamu nggak menghasilkan apa-apa di sekolah pun juga pernah marahin kamu. Harusnya kamu tahu diri, karena kamu cuma numpang makan di rumah ibu. Kan malamnya, ibu telah menyiapkan makanan sendirian. Tak lama setelah itu, Windy diam-diam masuk rumah dan ternyata baru pulang dari sekolah. Ini pertama kali ia pulang terlambat dan melanggar aturan ibunya. Tumben baru pulang. Iya, tadi soalnya Windy kena hukum bersih toilet sendirian. Jadi tadi itu Windy numpang ngerjain tugas dari Pak Joyo. Terus disuruh ngerjainnya pulang sekolah aja. Nah, karena susah makanya harus selesai jam 5. Makanya kan Windy udah mau pulang. Terus temen Windy si Eca malah ketahuan pacaran. Nah, guru tips itu kiranya kalau Windy yang pacaran, padahal Windy udah ngasih penjelasan berkali-kali. Ibu kenapa sih? Padahal Windy udah berusaha gak buat ibu marah. Lama-lama Windy curiga deh kalau ternyata Windy bukan anak ibu. Diam kamu, Win. Kamu itu tahu apa? Asal ngomong aja. Ibu emang salah ngebesarin anak ibu sendiri. Ibu juga bodoh dalam merawat anak ibu. Selama ini juga, akhir-akhir ini, kalau ibu deketin kamu, kamu mesti menjauh. Alasannya karena ibu lebih sayang Sophie gitu kan. Sama sekali enggak. Sophie juga itu masih ibu manja. Meskipun dia bukan anak ibu sendiri. Apa? Dia bukan anak ibu. Dia anak dari ayahmu dengan wanita lain yang ibu besarkan, yang ibu rawat. Ya karena
agar ayahmu nggak bunuh diri. Kamu tahu ini? Ibu bisa ingat kapan saja pengkhianatan ayahmu setiap kali ibu melihat wajahnya dan melihat wajah anak itu. Selama ini ibu menahannya demi menjagamu dan merawatmu agar jadi tumbuh anak yang baik dan tidak ada cacat dalam keluarga. Ibu, dan kamu masih menganggap kalau ibu nggak sayang kamu. Ibu, kamu masih meragukan kasih sayang ibu. Kamu pikir dengan Sofi yang selalu ibu manja, ibu jadi lebih sayang dia, gitu. Sama sekali tidak, nak. Ibu hanya lelah membenci Sofi. Ibu lelah sekali. Karena dia, hidup ibu jadi hancur. Indi, kamu harus mengerti apa itu cinta, nak. Kamu bisa jatuh cinta kapanpun sama siapapun itu. Tapi, kamu harus ingat, jika cara mencintaimu itu salah, maka berhentilah. Tapi gimana kalau ini tidak bisa berhenti? Dengar, Bin. Anaknya dibicarakan Rasa itu nggak bisa seperti kita itu. kontrol mau jatuh cinta sama siapa Ia saja. segera menghentikan langkahnya. Tapi kemudian Karena cara ia kita tahu mengontrol bahwa rasa bukan itu anak ibunya. yang menentukan Sophie, lanjut anak atau enggak. itu berakhir dengan menyandarkan punggungnya pada tembok. Cara kamu mengelola cinta itulah yang menentukan Hanya tetes kamu air buat matanya yang melanjutin kisah selanjutnya. perasaannya malam ini. Bahwa kamu orang baik atau bukan. Miliwan belum makasih. Sophie mulai merogoh sebungkus rokok dari saku seragamnya dan berniat untuk menghirup sebatang saja kali ini. Namun saat ia menyalakan pemati api, ternyata bensolnya sudah habis dan dengan kecewa ia membuang sebatang rokok itu ke tanah lalu pergi entah kemana. Sophie melarikan diri ke bar di seberang jalan. Dengan embel-embel hoodie yang menutupi kepala, di sanalah ia memikirkan segalanya. Kemana dirinya harus pulang? Sembari anak itu merenung, menurutnya akan lebih tenang jika dengan menenggak anggur. Jangan, nak. Maaf, tapi aku harus menangkap. Tentu ini urusan saya. Anda mengenal saya. Saya mengenalimu. Gimana yang tidak mengenali anaknya sendiri? Apa yang Anda barusan bilang? Aku adalah ibu. Kamu sudah saya anggap seperti anak saya sendiri. Apa Anda punya bukti? Tentu saja aku punya bukti. Maukah kamu ikut denganku menemui ibu? Ibu, ibu kandung. Mungkin ini terlalu cepat untuk kamu percaya. Tapi ada hal yang ingin saya sampaikan kepadamu. Apa itu? Hayan, ibu kamu telah kehilangan kamu setelah beberapa minggu merawat kamu. Entah mengapa ayam pisang itu selalu marah-marah dan membuat pertengkaran di rumah. Sampai ibu kamu menjadi depresi dan sakit-sakitan. Sehingga aku memutuskan untuk mencari. Apa kamu tahu latar belakang ayahku? Tentu saja aku mengetahui tentang latar belakang ayah. Aku tahu semuanya saat mencari kamu. Tentang keluarga saya Krisam kan?
Adikku pun tidak tahu, dan itu membuatku menaruh dendam pada bajingan itu. Dia pikir dengan dia membawamu ke rumah istri pertamanya, dia memutuskan hubungan dengan ibunya. Dan itu sebagai pertanggungjawaban. Ini, kamu bisa memanggilku ibu kok. Bibi, tunggu sebentar. Aku berubah pikiran. Aku tidak mau menemui ibu lagi. Karena aku sudah banyak masalah. Aku tidak mau menambah masalah keluarga. Maafkan aku. Apa? Maafkan aku, Bibi. Satu minggu kemudian, setelah pulang sekolah, Sophie mendatangi sebuah rumah sakit jiwa. Lebih tepatnya lagi, itu adalah alamat yang diberikan Bibi Hime seminggu yang lalu. Anak itu bersedia datang dan menemui ibunya sekarang. Maka dari itu, sekarang Sophie sedang mencari Bibi Hime yang sedari tadi tak mengangkat panggilan darinya. Setelah agak lama mundar-mandir di depan rumah sakit, Sophie tiba-tiba menghentikan langkahnya dan tampak lega karena telah melihat Bibi Hime di taman sebelah sana, tak jauh dari halaman depan rumah sakit. Sang bibi terlihat sedang duduk bersama seorang wanita gila yang duduk di kursi panjang, sembari menggendong boneka bayi. Langsung saja, Sophie beranjak untuk menghampiri mereka. Ini adalah foto keluarga kamu, Sob. Dan wanita gila ini adalah Hayan, ibu kamu. Apa yang Sophie lakukan sekarang? Kamu cukup duduk di sebelahnya, udah cukup kok. Berani kan? Sini, nak. Ini Sophie. Ini anakmu. Ini anakmu. Kamu siapa? Ini anakmu. Lihat aku. Aku anakmu. Aku Sophie. Aku Sophie, Bu. Jangan bicara sembarangan. Ini anakku Sophie berusaha mendekati sang ibu, tetapi hasilnya tidak. Sang ibu pun merasa ketakutan dan pergi meninggalkan Sophie. Teringat pada masalah keluarga yang dideritanya selama ini. Ia membayangkan Yura tak sudi menggendongnya saat bayi. Bahkan seminggu ini Sophie tak pulang ke rumah itu lagi. Ibu sambungnya hanya menelepon sekali. Itu pun karena ayah rewel, selalu menanyakan keadaannya. Hal itu membuat Sophie jadi menyedihkan. Namun sekarang ia tak lagi menutup hati karena tahu bahwa ia pernah benar-benar punya keluarga dan bahagia, meski hanya sebentar.